Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast. Saat ini kami sedang berada di SMA Negeri 1 Lingsar, tepatnya di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, yang menariknya adalah SMA Negeri 1 Lingsar ini merupakan salah satu sekolah favorit yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Nah, selain itu teman-teman, di kesempatan kali ini juga kita akan sedikit membahas nih tentang isu-isu terbaru dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum itu Dian, kayaknya agar lebih seru nih kita harus perkenalkan dulu dengan dua narasumber luar biasa kita hari ini. Oke, sebelum ke narasumbernya kayaknya lebih seru kita dulu ya. Betul sekali. Saat ini dengan podcast yang sangat imut dan cute dengan saya sendiri, yakni Dian Putri, dengan rekan saya Sumiati. Nah, di sini kita akan perkenalkan narasumber kece kita, luar biasa kita pada podcast hari ini, teman-teman. Baik, untuk pertama itu pastinya narasumber luar biasa kita. Baik, Ibu bisa perkenalkan dirinya dulu. Oke, nama saya Ibu Titian Hendriani SPD MPD. Saya ngajar PPKN di SMA Negeri 1 Lingsar. Halo, selanjutnya dengan Perkenalkan, nama saya Bening Arinda Lestari dari kelas 11 C2. Perkenalkan, nama saya Zila Azizi Wirda dari kelas 11 C2. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, narasumber yang terhormat, sekarang ini pasti kita telah mendengar berita-berita tentang adanya undang-undang baru nih. Undang-undang berapa kemarin, Din? Nah, ada ketentuan baru Sumi dari Kementerian Pendidikan Menengah ataupun Dasar terkait dengan kebijakan guru wali. Nah, jadi ketentuan ini adalah ketentuan baru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti itu. Lalu guru wali, Ya. itu terdapat dalam undang-undang keberapa dia? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025. Tentunya baru-baru ini dong, Sumi. Nah, teman-teman, karena kita di sini membahas guru wali, jadi narasumber kita pastinya merupakan guru wali di SMA 1 Lingsar. Jadi, Ibu, karena Ibu selaku guru wali di sini, menurut Ibu apa itu guru wali? Guru wali itu adalah guru pendamping yang lebih dekat dengan siswa. Jadi diwajibkan oleh satu guru itu untuk menjadi wali beberapa siswa agar lebih tahu lebih dalam, biar bisa lebih dekat dengan siswa. Itu gunanya. Gunanya. Iya. Lalu untuk satu orang guru wali, berapa orang siswa atau peserta didik yang dibimbing oleh satu orang guru wali? Mulai dari 15 sampai 20 15 sampai 20 Ya. siswa. Nah, lalu mekanisme pembagiannya bagaimana, Ibu? dibagikan oleh kepala sekolah. Dibagikan oleh Siswanya, kepala ya. sekolah. Nah, Bu, dari 15 sampai 20 siswa yang Ibu bimbing itu campuran dari ketiga tingkatan atau lebih khusus? Semisal Ibu di kelas 9-nya. Satu kelas. Oh, satu kelas. Ya, khususkan ke satu kelas biar kan terpantau dengan Lebih jelas. fokus ya, Iya, biar fokus lebih bagaimana ya. Jadi untuk pembagian ini sesuai dengan ketentuan dari kementeriannya atau dari sekolahnya langsung, Bu, untuk pembagian? kan dari kementerian dulu baru sekolah menjalankannya sesuai dengan arahan dari Kemendikbud, dari kementerian sendiri. Ya, berarti pembagiannya itu tuh dari pemerintahannya ataupun kedinasan langsung dan kemudian akan diimplementasikan dengan kepala sekolah, begitu Ibu? Oke. Nah, selanjutnya Ibu, siapa aja yang berhak menjadi guru wali ataupun yang dititip beratkan menjadi guru wali tersebut, Ibu? Apakah guru BK, wali kelas atau siapa aja, Bu? Semua guru di sini menjadi guru pengampu, yaitu guru yang mengajar, di mana yang dinilai guru itu adalah guru yang bisa lebih dekat, lebih sabar, lebih mengetahui bagaimana kemampuan siswa, kemampuan siswa itu.
Berarti dalam penunjukan oleh kepala sekolah yang akan menjadi guru wali itu kepala sekolah akan menganalisis ataupun melihat kemampuan guru mana yang memiliki kemampuan agar dinobatkan sebagai guru wali tersebut, Ibu. Iya, Ibu. Lalu bagaimana dengan mungkin ada pengecualian? Nah, termasuk untuk kepala laboratorium ataupun kepala perpustakaan biasanya kan ada kerja tambahan Iya, ya, Ibu, ya. itu Apakah yang itu bisa. termasuk dari guru wali atau tidak termasuk dari guru wali untuk beban tambahan yang tadi saya sebut? Kalau dia sudah menjadi waka atau kepala lab itu nggak bisa dia jadi guru wali, terkecuali mungkin karena kelas banyak kekurangan bisa ditambahkan, terkecuali ya. Tapi kalau masih ada kan nggak boleh ada terangkat guru. Kecuali guru kelas, Jadi- wali kelas bisa jadi guru walinya langsung. Jadi ada Gitu. pengecualian terutama Iya. dari kepala sekolah, Iya, kepala kepala sekolah laboratorium, iya, betul. kepala perpustakaan Betul. juga Sumi itu tidak diperbolehkan untuk menjadi guru wali. Nah, Iya, betul. namun jika ada kendala misalnya kekurangan sumber guru SDM guru bisa Iya, bisa diperbolehkan. Baik, ditambahkan. seperti itu. Nah, Dian, tadi telah kita melihat dari kacamata seorang gurunya langsung. Lalu sekarang nih kita akan berlanjut kepada kacamata siswanya. Nah, adik-adik, dari adanya aturan baru ataupun ketentuan baru ini, bagaimana respon ataupun tanggapan adik sebagai siswa dalam hal adanya guru ini? Kayak lebih terbantu kan wali kelasnya juga, karena muridnya juga kan Lebih dekat, banyak, ya. Lebih dekat. bisa lebih dekat lagi juga murid-muridnya. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya ketentuan baru, hubungan kalian dengan guru ini tuh bakalan lebih dekat, baik itu dalam akademik maupun non akademik. Dan pedagogisnya kayak emosional kalian, keluh kesahnya tuh bisa bisa Jadi diluapkan teman. ya. Jadi teman. Dijadikan Iya benar Ibu Titian, saya pernah mendengar satu kalimat bahwa guru itu bukan hanya sebagai tenaga pendidik, Betul. akan tetapi sebagai teman juga, Iya. seperti itu. Teman Nah, ingin curhat, teman lebih curhat. ke teman Iya, curhatnya, betul. biar tidak salah karena kan lagi masa-masa sekarang kan lagi masa labilnya masa remaja di mana mereka itu baru menemukan suatu masalah, misalnya contohnya percintaan, pertemanan atau ruang-ruang kepingintahuan dengan adanya ilmu teknologi ini membuat mereka itu kalau salah tempatnya mereka mencurahkan masalahnya itu kan beda penyelesaian. Kalau sama guru atau orang tua, yang pertama kan orang tua juga dulu mereka tempatnya bernaung, tapi sebagian besar kan kadang siswa ini orang tuanya kadang sudah pisah, banyak yang merantau. Jadi rata-rata yang di sini rata-rata itu mereka itu banyak orang tuanya siswa yang orang tuanya broken gitu. Jadi dengan adanya guru wali, karena ya insya Allah namanya guru itu kan dia menganggap bahwa siswa ini adalah anak, jadi ketika mereka mencurahkan semua masalahnya itu, keluh kesahnya, bisalah seorang guru itu lebih dekat dan lebih memberikan perhatian. Tuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Iya. Berarti Tidak gunanya. secara tidak langsung bahwa dari adanya ketentuan ini bisa mengimplementasikan semboyan bahwa guru adalah orang tua kedua bagi siswa. Betul, ya itu dah. Nah, berarti sejauh ini yang adik-adik rasakan dari adanya ketentuan ini sangat-sangat terbantu ya. Terbantu, ya. Oh ya, lalu boleh nih kita sambil curhat ya di sini ya. Lalu kedekatan emosional yang seperti apa yang ditunjukkan oleh guru wali dengan siswa, Ibu? Boleh kami Ya, baik dalam respon keluh Akademik. kesahnya, baik ini dalam akademik atau tadi sempat disinggung karena masalah percintaan mungkin, keluarga. Nah, bagaimana guru wali ini tuh merespon saat adik-adik melakukan mencurahkan sedikit keluh kesah tersebut? Gitu. Diresponnya baik sih Kak, soalnya kan Ya, misalnya contohnya, ini kan anak-anak ini kan dalam akademik dulu ya. Kan namanya guru wali itu kan guru mata pelajaran juga. Jadi dia melihat terus dia memantau bagaimana perkembangan akademiknya. Mungkin biasa dari kehadiran. Kalau namanya orang mempunyai masalah, anak-anak itu kan bisa tahu kalau kehadirannya berkurang ada apa. Kan itu ditanyakan, kuncinya guru wali itu menanyakan ada masalah, kenapa kamu dalam mata pelajaran ini, ada apa, kan seperti itu. Jadi cepat ditangani, jadi tidak terlalu lambat karena kan yang diurus itu
sudah diketahui masalahnya dulu, jadi cepat tertanam. Ya, misalnya kayak kehadiran, terus menurunnya rasa cinta pada dia belajar, kan kita bisa lihat kok dia menurun, ada apa gitu. Itu terbantu sekali karena siswa kadang ya, masalahnya banyak soalnya. Mungkin di lingkungan keluarganya dia, di sekolah, lingkungan sekolah juga gitu, kan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi itulah kita dekatin, kita tanya. Baik Ibu, secara nggak langsung berarti guru wali ini juga menerapkan tugas sebagai bimbingan konseling ya Ibu? Iya, saya tidak langsung sebagai guru BK sebenarnya, ya, karena guru BK kan di sekolah ini kan sedikit, sedangkan jumlah siswa ini banyak, 1000 lebih. Guru BK cuma berapa? Jadi itulah terbantulah dengan adanya guru wali. Mungkin guru BK karena dia lebih luas, lebih banyak siswa, jadi dia tidak bisa lebih fokus. Nah, ketika kita seorang guru wali itu, misal contohnya kayak Bening. Jadi pada saat ibu menyampaikan, ibu mengajar di dalam kelas, proses belajar mengajar itu atau KBM berlangsung, dia murung yang biasanya anaknya aktif, kan pasti seorang ibu yang sudah tahu kenapa dan ada apa. Itulah gunanya. Nanti setelah itu mungkin ibu bertanya secara lebih dekat, berdua, mungkin ibu panggil ke ruangan ibu atau ke meja ibu, gitu caranya. Ibu, Masya Allah. Berarti kedekatan emosional dari seorang guru wali ini harus peka ya, Ya, terhadap maka perasaan kita anak melihat ya, didiknya. kita terus melihat perkembangannya. Jadi yang dia pemalu, yang dia tidak percaya diri, yang memiliki kurang semangat untuk belajar, jadi disitulah guru wali itu hadir. Dia sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman gitu loh. Jadi dia termotivasi di sini gunanya itu ya. Berarti sejauh ini dari adanya guru wali banyak hal-hal baik yang telah ditemukan, masalah-masalah baru dan solusinya tadi itu sebagai guru konseling untuk melengkapi ada yang kekurangan di sekolah tersebut. Gitu sih masalah itu dah. Sekarang ini guru wali itu tugasnya ada wali kelas, ada guru wali lagi. Sekarang pendidikan itu menuju mutu ya, lebih baik, menghasilkan mutu yang lebih baik, insya Allah itu. Generasi emas yang generasi diharapkan itu ya yang di. Lalu bagaimana Ibu, kami sedikit ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai guru wali ini, yakni mengenai kapan jam bekerjanya seorang guru wali ini. Apakah ada jam khususnya Ibu? Nggak ada, Tidak. setiap hari. Setiap hari. Kita mengontrol kehadirannya, perkembangannya. Itu kalau anak itu posisi belajar itu dia semangat, dia bahagia. Nah, jadi kan secara tidak langsung mereka kalau udah nyaman, udah bahagia, tidak ada kan nyaman, dia pintar jadinya. Jadi tidak ada yang dirasakan apa namanya. Kalau seseorang disuruh untuk belajar posisi tidak hati, ada perasaan ini kan nggak enak, tidak nyambung. Jadi percuma dia mendengarkan pembelajaran itu. Jadi guru wali itu setiap saat dia. Setiap saat ya. Tidak ada ketentuan berapa jam. Yang penting fungsional dari seorang guru wali itu berjalan. ya. Artinya lebih mendapatkan pencerahan dan semangat untuk melanjutkan hari esok. Jadi tidak ada tuh kendala gara-gara masalah keluarga harus gini-gini belajarnya. Berarti sangat-sangat terbantu ya. Nah, Dian, berarti dari adanya guru wali ini baik dari pihak siswa maupun guru itu terjalin loh bahan pedagogisnya. Iya. Lalu Ibu di sini kita ingin bertanya, bagaimana sih bentuk ataupun kualitas hubungan pedagogis antara guru wali dan peserta didik dalam pembinaan karakter sosial Ibu? Nah, itu kan sangat membangun, sangat membantu karena dengan kedekatan itulah seseorang itu bisa nyambung. Kalau kita tidak nyambung dan seseorang itu maka sulit untuk menerima apa yang kita utarakan. Itulah perlunya pendekatan itu. Pendekatan emosional itu sendiri. Lalu di sini Ibu, bagaimana bentuk pembinaan ataupun tindakan yang Ibu lakukan untuk membina karakter sosial anak-anak didik Ibu? Gitu. Nah, kalau bentuk saya membina hubungan itu tergantung apa masalahnya, bagaimana orangnya kan setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ibu menyelesaikan pembinaan seperti apa. Kalau memang anaknya rajin terus malas belajar, kita bina di mutu pembelajarannya gitu. Kalau memang anaknya pintar terus dia malas, kita bina kehadirannya apa. Jadi pokok masalah utama yang membuat dia telat misalkan, jadi di situ terus kita bina, kita pantau sampai akhirnya dia menyadari bahwa sekolah itu penting untuk masa depan. Berarti bentuk ataupun kualitas pembinaan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kepribadian Problem
siswa tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian Ibu tadi kan untuk mekanismenya yakni untuk guru wali ini kapan saja boleh dilakukan? Ya, kapan Mbak? selama itu Tidak ada ya, tidak batas ada batasan waktunya. waktu. Iya. Tidak ada. Namun ini kan dalam konsep ruang akademik yakni di Oke. sekolah Ibu. Iya. Namun apakah di luar dari ruang akademik seperti di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tetap terjalin hubungan antara siswa dengan guru wali? Insya Allah tetap. Kan sekarang kan teknologi sudah canggih. Iya. Jadi ketika mereka menemukan suatu masalah di rumah ataupun di ruang lingkup di masyarakat, mungkin mereka melihat masalah sosial yang lainnya, sering juga mereka mengechat atau mempertanyakan itu. Takut kan salah, karena kita sudah mengarahkan anak-anak itu. Salah kalian curhat, salah kalian tempat memberitahukan masalahnya, salah juga dia akan mengarahkan. Berarti wah sekali Ibu. Maksudnya Ibu dapat memberikan peran Ibu itu tidak hanya dalam ruang lingkup sekolah saja, Oke. tetapi di luarnya. Iya. Berarti sangat-sangat benar-benar memfasilitasi sekali ya Bu. Iya, biar dia tidak salah melangkah. Iya. Karena kan lagi saat ini kan mereka lagi paling cepat Dan ya, tidak membedakan terpengaruh. Ya, mana nih yang benar, Iya, mana nggak nih ada. yang salah. Iya, betul. Kayak menerima informasi itu mentah-mentah. Iya, banget. dia Jadinya tidak tahu. membutuhkan bimbingan langsung. Iya, betul. Apalagi belakangan ini kita sangat-sangat udah bosan sekali mendengar kasus bullying, Bullying, ya. tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan Lingkungan sekecil pertemanan, lingkungan ya. pertemanan itu dah. Jadi dalam hal tersebut bagaimana nih Ibu memberikan edukasi dan lain sebagainya? Nah, kalau ibu memberikan edukasi kepada siswa ibu itu pertama, jangan terlalu percaya dengan pemberitaan-pemberitaan belum tentu kebenarannya. Berita-berita apapun itu, kalau kita belum tahu dari mana asalnya itu, jangan mengikuti. Nah, terus fokuslah untuk belajar dulu, tidak usah fokus mau seperti apa. Kita dapatkan dulu ijazah, kita raih prestasi yang sebagus-bagusnya dulu. Itu kalau ibu. Lalu Ibu mengenai guru wali ini apakah termasuk ke dalam tugas utama atau tugas tambahan Ibu? Tugas tambahan saya. Tugas tambahan ya. Dan mengenai guru wali apa yang manfaat secara akademik yang diberikan kepada Manfaat akademik itu kalau anak itu sudah kita dekati, sudah kita bimbing dengan baik, secara totalitas dia akan mempengaruhi nilai kependidikannya. Hasil evaluasi akhirnya itu yang biasanya malas, yang biasanya jadi pintar dia. Oh, berarti sangat-sangat Ya, berpengaruh ya. pedagogiknya Bu Iya, ya. sangat, karena kan seseorang itu dari kedekatan itu akan Ya, terjalin kenyamanan. dan membuat agak seorang itu berubah. sumi? Benar-benar. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya Ibu Iya. terkait dengan guru wali ini Iya. untuk kebermanfaatan secara pedagogik dia Iya. lebih pintar, Iya. kemudian secara Lebih emosionalnya nyambung. lebih Iya, terus lebih terbuka. ya, Iya. untuk curhat. Karena apa Ibu, dari rasa tertutup itu bisa berdampak pada kesehatan mental Betul. juga. Stres yang Iya, berlanjut stres itu Iya. bakal menjadi masalah dasar Iya. biasanya. Karena manusia itu kan tergantung di kepercayaan dirinya, dia Iya. menunjukkan dirinya. Diri sendiri Kalau, sudah. Kalau dia tidak ada pendamping itu sulit dia. Tidak ada yang mengarahkan, yang mendamping. Kalau sudah bagus, alhamdulillah, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, karena podcast ini pada dasarnya ataupun pembahasan ini Bu, Oke. kita kaitkan dengan 3 aspek pada filsafat ilmu, yakni ontologi, epis dan aksiologi. Epistemologi dan Aksiologi. Jadi di sini kita ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana hakikat dari guru wali ini, Bu? Hakikat sendirinya dari guru wali ini bagaimana? Pada hakikatnya guru wali ini adalah guru yang membimbing secara dekat sama siswa. Tuh, pada hakikatnya ada namanya pendekatan emosional, di mana dari kedekatan dan mereka percaya, kita jadi percayakan atau mereka mempercayakan kepada guru itu pada hakikatnya pendekatan siswa yang lebih dekat ke gurunya. Berarti hakikat guru wali pada dasarnya itu merupakan kedekatan emosional dan menjalin kepercayaan, Iya. baik itu dari siswa ke guru bahkan sebaliknya. Dan di sana cita-citanya itu sebagai guru hadir sebagai teman mereka, Betul, tempat betul mereka menyampaikan keluh kesahnya Iya, dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, Lalu aspek yang kedua dari filsafat Ibu yakni epistemologi, maknanya adalah bagaimana cara memperoleh, Iya. bagaimana mekanisme dari guru fungsional dari guru wali tersebut. Kalau fungsi dari guru wali itu, guru wali itu melakukan pendekatan
memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan yang membangun semangat anak-anak ini, ya menciptakan rasa kepercayaan dirinya, itu fungsinya. Itu aja menurut saya pribadi. Berarti tidak jauh dari pendekatan dan pembimbingan Iya, serta iya. pendampingan, Iya, pendampingan. baik itu akademiknya, non akademik, karena pada dasarnya siswa ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Betul. dan itu bisa menjadi pengaruh yang sangat-sangat mempengaruhi biasanya Iya, ibu, apalagi latar belakang yang, mohon maaf ya, Iya. dari keluarganya sedikit ada problem, pasti itu berpengaruh dalam tingkat ke rasa ingin tahunya, belajarnya, pasti itu berpengaruh. Nah, aspek yang terakhir adalah aspek asiologi, yakni itu manfaat. Jadi dari pembahasan kita tadi ataupun perolehan data tadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat dari guru wali ini sangat-sangat banyak ya ibu Iya, ya. manfaatnya banyak Iya. sekali, terutama bagi siswa. Iya, karena mereka bisa memiliki teman Iya, betul. yang bisa memberikan solusi terbaik, Iya, solusi betul. yang ini tuh sesuai dengan mereka, Iya, yang mereka betul, butuhkan. betul. Oke. Baik, sebelumnya kita selaku host pada kesempatan kali ini sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak Ibu, baik itu dari informasi yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan. Tidak lupa juga kepada adik-adik yang manis, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian dan diskusi kecil kita hari ini itu terdapat sedikit kesalahan, karena murni kesalahan itu dari kami, kebenaran hanyalah milik Allah. Mungkin dari forum kecil ini mungkin bakalan menjadi pembahasan ataupun isu yang berkualitas serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kami selaku host pada podcast kali ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.